Halo anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Berjumpa lagi dengan Kakak Nancy dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner Sekami Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Edisi Senin 4 Maret 2024 dalam Pekan Prapaskah yang ketiga. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu bersukacita. Pada hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan bersama bacaan dari Injil Lukas bab 4 ayat 24 sampai dengan 30 dengan perikop Yesus ditolak di Nazaret. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus sahabat kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan penyertaan-Mu yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami mampu memahami firman-Mu dengan baik dan boleh melakukannya dalam kehidupan kami. Dikau kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Dan aku berkata kepadamu, dan kataku ini benar. Pada zaman Elia, terdapat banyak perempuan janda di Israel ketika langit tertutup selama 3 tahun dan 6 bulan, dan ketika bahaya kelaparan yang hebat menimpa seluruh negeri. Tetapi Elia diutus bukan kepada salah seorang dari mereka, melainkan kepada seorang perempuan janda di Sarfat di tanah Sidon. Dan pada zaman Nabi Elisa, banyak orang kusta di Israel, dan tidak ada seorang pun dari mereka yang ditahirkan, selain daripada Naaman orang Syria itu. Mendengar itu, sangat marahlah semua orang yang di rumah ibadat itu. Mereka bangun, lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa dia ke tebing gunung, tempat kota itu terletak, untuk melemparkan dia dari tebing itu. Tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka, lalu pergi. Demikianlah sabda Tuhan. Anak-anak dan remaja misioner yang terkasih, pernahkah adik-adik sekalian mengalami suatu penolakan? Ditolak memang akan menimbulkan perasaan yang tidak menyenangkan, seperti sedih, marah, sakit hati, bahkan menjadi putus asa. Namun, kita bisa mengolahnya dengan cara yang positif, seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Kita tahu bahwa penolakan yang dialami Tuhan Yesus adalah penolakan kelas berat. Semua hal baik yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ditanggapi secara negatif oleh banyak orang. Meskipun demikian, Tuhan Yesus tetap menyikapinya dengan caranya tanpa emosi, tanpa marah, tanpa sakit hati. Nah, kakak pun pernah menghadapi penolakan, di mana kebaikan yang kakak sering berikan ternyata ditolak oleh orang lain. Awalnya kakak merasa sedih, kemudian bertanya di dalam hati, apakah ada yang salah dengan maksud baik yang saya lakukan sehingga orang-orang menolaknya? Kakak menjadi bingung, mengapa ya suatu perbuatan baik ditanggapi demikian. Namun, ketika kakak belajar menyikapi seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang kakak rasakan hanyalah perasaan bersyukur karena diizinkan untuk mengalami sedikit dari apa yang pernah dialami oleh Tuhan Yesus. Tidak ada lagi rasa sedih atau sakit hati karena ditolak. Itu juga tidak membuat kakak menyerah untuk selalu berbuat baik.
Mengapa? Karena perbuatan baik akan selalu menjadi perbuatan baik dan Tuhan yang akan menghargainya. Walaupun sesama tidak menghargai kebaikan yang kita lakukan, tetapi kebaikan itu pasti akan dihargai oleh Tuhan. Sehingga kita tidak perlu mempedulikan lagi apapun yang dilakukan orang terhadap kita, apapun tanggapan orang terhadap kita. Intinya bahwa perbuatan baik itu tetap ada melekat dalam diri kita. Nah, dari situlah kakak juga belajar bahwa berbuat baik itu untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan manusia, bukan untuk menyenangkan sesama, tetapi semata-mata perbuatan baik yang kita lakukan terhadap sesama, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan. Nah, adik-adik yang terkasih, bagaimana dengan diri kita masing-masing? Apakah kita pernah menghadapi penolakan? Dan bagaimana kita menyikapinya? Mari kita belajar dari teladan Tuhan Yesus dalam bacaan Injil pada hari ini. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga, berkatilah semua orang yang kami jumpai siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik yang terkasih, sampai di sini perjumpaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.